ke-36 Surat Yasin. Surat Yasin ini bagian awal ayat 1 sampai ayat 21 itu masuk pada juz 22. Ayat 22 seterusnya masuk juz 23. Dan dapat ini bisa selesaikan juz 22. Kalau juz 22 ini selesai berarti sudah selesai 7 juz. Jadi teruskan juz 23, 24, 25, 10 juz. Surat Yasin, surat yang sepertinya paling sering dibaca, walaupun mungkin belum sepenuhnya dipahami isinya dan belum diperdoai, tapi relatif sering dibaca. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat pertama terdiri dari dua huruf ya dan sin. Ini huruf hijaiyah ditaruh pada awal surat menunjukkan sangat penting isi dari surat itu supaya fokus perhatiannya, supaya betul cermat dan teliti. Ternyata isinya apa? Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran. Biasa sesuatu yang sangat penting itu Allah bersumpah menggunakan yang sangat penting itu. Misalnya wal asr, wal lail, wal nahar, wal duha, itu kan betapa pentingnya waktu. Ini wal Quran, dan demi Al-Quran. Al-Hakim, hakim dari kata hakama, hakim diterjemahkan kepada penuh hikmah. Ya, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya kamu la minal mursalin, la betul-betul min dari mursalin, para rasul. Kamu benar-benar salah seorang dari rasul-rasul.
termasuk surat Makkiyah yang terkait dengan keimanan, untuk memperkuat keimanan. Di awal-awal kerasulan masih banyak yang tidak iman, tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah atau Rasulullah. Ngala sirati mustaqim, ya, ngala ada di atas sirat jalan mustaqim lurus. Jadi Nabi yang diutus lewat jadi Rasul itu membawa wahyu Al-Quran, dan Al-Quran itu jalan yang lurus, siratil mustaqim. Sirat itu jalan yang besar, jalan raya. Kalau dalam bahasa sirat itu bisa tol, ya, maka siratul mustaqim, tol yang lurus. Ini sekarang banyak tol yang belok-belok. Kalau jalannya itu sulit, berliku, penuh perjuangan, itu namanya sabil. Ya, sabil, maka disebut sabilillah. Kenapa sabilillah? Itu memang jalannya tidak mudah. Orang yang senantiasa berada pada sabilillah, jalan Allah, itu biasanya orang-orang yang betul-betul terpilih. Nah, jadi tidak semudah pada kebanyakan orang, tetapi yang belum terpilih itu pada sabilillah. Jadi sabil itu jalan yang penuh liku-liku, penuh kesulitan. Sabil. Kemudian Tanzil al-Azizir Rahim, ya, yang diturunkan, yang diwahyukan, Al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha penyayang. Jadi seluruh Al-Quran yang merupakan jalan yang lurus, yang diwahyukan kepada Nabi, itu semuanya wahyu dari Allah yang maha perkasa dan maha penyayang. Litundiro qauman ma'undira aba'uhum, li untuk tundiro memberi peringatan kaum ma'undiro yang belum pernah dikasih peringatan, aba'uhum orang tua mereka, fahum ghafilun mereka itu sama lalai. Kenapa? Saking sudah lamanya di Arab tidak diutus seorang Nabi. Sejak Nabi Ismail alaihissalam, maka sekian generasi tidak diutus Nabi, tidak ada yang memberi peringatan. Makanya sama kebanyakan nyeleweng, yang seharusnya mengesahkan Allah, semata-mata menegakkan diri pada Allah, tetapi Ka'bah dan sekitarnya penuh dengan patung-patung, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, seterusnya. Maka di sini litundiro qauman ma'undiro aba'uhum. Kenapa? Fahum ghafilun, mereka itu sama lupa. Kita baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim. Fahum la yu'minun. Fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun.
أيديهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya kita pahami dulu ayat 7 sampai ayat 10. Sungguh didobel karena pentingnya, dan sungguh-sungguh hakol qaulu ini merupakan perkataan yang benar. Ya. Hakol benar, qaul perkataan atau ketentuan. Jadi firman Allah itu berisi ketentuan-ketentuan, aturan-aturan. Ngalah akharihi kepada sebagian besar dari mereka. Dari kata roh, kafir itu banyak, akhar lebih banyak, bagian yang lebih banyak. Pada sebagian dari mereka, fahum la yu'minun. Nah, mereka tidak beriman. Nah, ternyata sebagian besar tidak beriman. Jadi yang sebagian besar tidak beriman pada Al-Quran itu bukan hanya waktu sekarang, dulu juga begitu. Pada awal-awal Nabi periode Mekah. Tapi setelah Fathul Mekah semuanya beriman. Tapi terjadinya Fathul Mekah itu sudah tahun ke-8 Hijrah. Ya. Jadi sudah perlu waktu cukup lama. Inna ja'alna fi adnaqihim aghlal. Sesungguhnya ja'alna Allah menjadikan, ya dari kata ja'ala, tapi bisa disebutkan Allah memasang fi adnaqihim pada leher mereka apa? Aghlalan, belenggu. Allah memasang pada leher mereka belenggu. Fahiyya ilal adqan, lalu tangan mereka terangkat ke dagu, ke atas, karena dibelenggu. Fahum mukmahu, karena mereka itu mereka terpenada, ya. Fahum mukmahu, terpenada ke atas. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami Allah menjadikan di hadapan mereka dinding sadda. Di hadapannya ada dinding. Wa min khalfihim sadda, dan di belakangnya juga ada dinding. Terus fa'al sainahum fahum la yubsirun, maka Allah menutup mereka. Fa'al sainahum, Allah menutup mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat melihat. Nah, kemudian salahon alaihim, sama saja bagi mereka. A'andatahum, kamu beri peringatan mereka, amalan yuhum, atau tidak kamu beri peringatan mereka, la yu'minu, tetap tidak beriman. Dan cuma kasih peringatan terus sih orang kaiman. Orang
kelainan itu apa? Tak sia-sia. Ya tidak ada salahnya. Kalau mereka belum mau, barangkali anak-anaknya, anak yang belum mau, mungkin cucunya, mungkin keturunannya. Itu terus itu harus diberi peringatan. Oke, kita baca ayat 11-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama tunziru man ittaba'al dzikr. Innama tunziru man ittaba'al dzikr Wa khashiyar rahmana bil ghaib. wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabassirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktub Inna nahnu nuhyil mauta wa naktub ma qaddamu wa atharahum ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. imamin mubin. Ya, innamat tunziru, hanya saja kamu itu hanya memberi peringatan. Ya, manit tabaan dzikra, ya, kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Wa khosyar rahmah, dan orang-orang yang takut, yang menundukkan diri kepada Zat yang Maha Pemurah. Siapa? Ya Allah. Bil ghaib. Nah, Allah itu yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Allah itu ghaib. Fabassirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah mereka kabar gembira. Berupa apa? Maghfirah, ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang besar, yang mulia. Jadi Nabi itu tugasnya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, memberi kabar gembira. Berupa apa? Ampunan dari Allah dan pahala yang mulia. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna, sesungguhnya, nahnu, kami Allah, nuhyil mauta, yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah yang menghidupkan seluruh makhluk hidup, dan Allah yang mematikan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Wa naktub, kemudian nanya kembali pada Allah, dan kemudian Allah menuliskan. Nah, yang menuliskan itu kenapa pakai kata kami? Karena Allah menugaskan pada malaikat. Malaikat yang menuliskan. Malaikat tidak bisa kecuali taat. Jadi hanya taat semata malaikat itu. Malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak berjenis kelamin, maka tidak akan sirah. Malaikat tidak makan, tidak minum, tetapi penuh energi. Makanya ketika malam-malam datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, Nabi itu tidak tahu itu malaikat.
Disuguh ya itu masakan dari daging sapi. Ternyata malaikat tidak mau makan karena malaikat memang tidak makan, tidak itu. Kok bisa? Ya, kalau Allah mentakdirkan gampang saja ya. Nah itu. Terus makodamu ya, apa-apa menuliskan apa-apa yang telah mereka kerjakan, ma'atarohum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Makanya kenapa di dalam Al-Quran berisi banyak kisah kehidupan orang-orang terdahulu, alam semesta dan ciptaan dulu, alam semesta yang diatur oleh Allah. Terjadi banjir pada Nabi Nuh, terjadi gempa, ya terjadi badai sampai 7 malam 8 hari, terjadi hujan batu, terjadi petir yang sampai membakar. Itu semuanya bakal rohu dituliskan. Wakula sa'id asoinahu bi imami mubin, dan segala sesuatu Allah kumpulkan di dalam kitab yang nyata. Imami mubin itu maksudnya kitab yang nyata. Maka wahyu itu berasal dari Allah, disampaikan malaikat pada Nabi dengan melalui suara. Nabi menyampaikan pada para sahabat, Nabi otomatis hafal, sahabat otomatis hafal, ada yang menuliskan, kemudian dikodifikasi di kitab Al-Quran, kemudian berpegang teguh pada Al-Quran, atau yang sebaliknya, semua orang yang mengamalkan atau menolak itu semuanya dicatat amalnya, dan catatan itu semuanya tertib, besok menjadi rapor pada yaumil mizan, pada yaumil kisah. Jadi kalau di dunia ini direkam, diliput oleh berbagai media, direkam oleh CCTV, padahal semua kita itu juga diliput oleh malaikat. Pagi-pagi ini posisi ini Mas Imam di mana, Pak Sabio di mana, Pak Gus di mana, Pak Ustadz di mana, diliput semua. Nah, gambarnya bisa dilihat dibesarkan. Oh, ini ada duduk di belakang. Oh, ada yang sambil tertidur-tidur, ada gambarnya. Ada gambarnya. Kita baca berikutnya biar segar gambarnya. Makanya bacanya beberapa ayat dan enggak terlalu lama mendengarkan dan menirukannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa darib lahum mathalan. Wa darib lahum mathalan. Ashabal qaryah. Ashabal qaryah. Idh
dari kata doroba. Ya 2000 fi'il apa tadi buat idrib. Jadi idrib cuma pakai lamungan. Dan buatlah perumpamaan bagi mereka. Kenapa buat perumpamaan kata doroba yang nanti harfiahnya memukul? Itu supaya betul-betul dipahami, betul-betul diambil mau idroh kasana, diambil pelajarannya. Ya, apa itu ashabul qaryah? Yaitu penduduk suatu negeri. Cuma di negeri apa nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Cuma para ahli sejarah yang berpendapat itu sekarang menjadi satu bagian dari Turki. Itu apa? Ilza ahal mursalun, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ya, mursalun, utusannya bukan hanya satu. In arsalna ilaihi musnain, ketika itu Allah mengutus kepada mereka dua rasul. Ismail, dua rasul. Maka daduhuma, tetapi mereka kaum tadi itu mendustakan dua utusan tadi. Fa'azazna bithalir, maka Allah memperkuat dengan utusan ketiga. Diutus dua rasul, didustakan, diperkuat oleh Allah utusan yang ketiga. Maqalu, malah mereka penduduk Korea tadi salah mengatakan inna ilakum mursalun, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Yang tiga orang tadi mengatakan kepada penduduk Korea, kami bertiga ini diutus Allah kepadamu, gitu kan? Terus orang-orang Korea jawabnya gimana? Qalu, mereka menjawab, ma antum illa basarun mithluna, kamu tidak lain hanya orang biasa seperti kami. Kamu bukan rasul, gitu. Nggak percaya penduduk Korea tadi. Ya, wala anzala rahmah. Nah, coba kalau kamu itu bukan orang biasa seperti kami, maka turunkan dari yang maha rahman, yang maha murah. Apa min sayin? Ternyata kamu tidak diberi sesuatu apapun dari yang maha rahman. Nah, in antum ila takdzibu. Nah, kamu tidak lain hanyalah dusta belaka. Diutus sampai 3 rasul, nggak percaya. Semula diutus 2 rasul, nggak percaya. Ditambah 1 rasul lagi, tetap nggak percaya. Malah mengatakan, apa buktinya? Juga tidak dikirim apa-apa kepadamu. Maka itu hanya dusta belaka. Gitu. Terus 3 utusan tadi mengatakan ya 3 utusan tadi mengatakan Rabbuna yang lamu inna ilakum lamursalun, sesungguhnya Tuhan kami maha mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan kepadamu. Kami bertiga ini utusan Allah kepadamu. Wa ma alaina illa balagul mubin, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan kepadamu dengan mubin, dengan jelas. Sudah semua disampaikan dengan jelas. Masalah tadi penduduk negeri tadi tidak menerima, ya urusan mereka. Dan itu utusan Allah bertiga tadi sudah menyampaikan dengan jelas, dengan nyata. Oke, kita baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna tatayyarna
musrifun. Bal antum qaumun musrifun. Bal antum qaumun musrifun. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Wa hum muhtadun. Wa hum muhtadun. Ini penduduk-penduduk negeri tadi sama mengatakan qalu, mereka mengatakan inna tatoyarna bikum, sesungguhnya kami semua ini bernasib malang karena kami. Loh, malah nuduh 3 utusan Allah tadi, malah dituduh menjadikan mereka bernasib malang. Jadi kalau jadi dai ditolak itu bukan hal baru. Ini kisahnya sudah jauh sebelum Nabi Muhammad, sudah terjadi seperti itu. Maka lahilan tantahu. Nah, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, intaha tantahu, malah ngancam. Benar-benar itu sama ngancam pada keputusan Allah tadi. Lain lam tantahu, jika kamu bertiga tidak berhenti, lana cuman aku, pasti kami akan merajam kamu. Kami penduduk Korea itu. Jadi ternyata penduduk negeri itu bukan hanya mendustakan, bukan hanya menolak, bahkan malah mengancam. Macet orang daerah Belanda tak rajam ke bertiga. Nah, coba gitu. Akan dirajam. Terus walaya masanakum minna, ngadapun kami. Nah, dan kamu pasti akan mendapat sisaan yang pedih dari kami. Jadi dilancam. Pokoknya orang belum maghrib, orang berhenti dan dapat, ya tidak menolong, akan dirajam dan akan disiksa oleh penduduk negeri itu. Nah, terus mereka katakan juga kalau irukum ma'aku. Ya, kalau 3 utusan Allah tadi, Rasul-Rasul tadi mengatakan kalau irukum ma'aku, ya kemalangan kamu itu ya karena perbuatan kamu sendiri. Jadi kalau penduduk-penduduk negeri itu malang, bukan karena utusan Allah. Ya kamu sendiri penduduk itu yang memang berbuat malang gitu loh. Kok malah nuduh utusan Allah menjadikan mereka malang. Maka kalau ibuku mengaku kemalangan kamu semua, ya karena perbuatan kamu semua. Nah itu. Nah ini, apakah jika kamu diberi peringatan, ain dukir itu, apa kamu semua penduduk negeri ini diberi peringatan? Bal antum kaum musrifu. Nah, sebenarnya kamu semua adalah kaum yang musrif, yang melampaui batas. Seharusnya kalau ada Rasul, ada dai, yang diterima dengan baik, dimanggapin, cukup disungguh gitu loh. Kalau malah ditolak, didustakan, malah diancam, kayak mana orang daerah banget tak ancam loh, kok disiksa, seperti malah nuduh, ya boro-boro Rasul itu loh, jadi urip negeri ini jadi kosong, jadi malang gitu kan.
Nanti kata jawab, orang perkara kami bertiga, kamu semua penduduk itu malah karena perbuatanmu, bukan karena kami dapat memberi peringatan, tapi karena polanya sendiri apa? Kamu kaum yang melampaui batas. Baca amin aksolati nanti Rasul, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yang bergegas-gegas, yasna bergegas-gegas. Itu disebutkan di suatu kisah. Ternyata penduduk laki-laki yang datang itu namanya Habib bin Najjar. Habib bin Najjar. Habib bin Najjar orang katakan, ya qawmi tabi'ul mursali, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Jadi setelah Allah ngutus dua rasul, didosakan, diutus lagi tambah satu lagi, didosakan lagi, malah diancam. Ya, terus datang lagi seorang rasul laki-laki yang datang dengan bergegas, cepat-cepat mengatakan, ya qawmi tabi'ul mursali, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Mereka bertiga itu utusan Allah, ikuti mereka bertiga itu. Itabi'u ma la yas'alukum ajra, ikutilah orang yang tidak meminta balasan kepada. Nah, jadi ciri Rasul itu tidak mengharap balasan pada manusia, kecuali menginginkan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu kembalinya pada orang yang ikut itu sendiri. Karena dengan iman dan amal soleh itu nanti bisa masuk surga selama-lamanya. Maka wahum muhtadun, dan adalah mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ternyata isinya surat Yasin demikian hebatnya, demikian padatnya. Kenapa kok hanya dibaca saja? Kok kalau membaca Quran itu juga dipahami isinya? Ternyata isinya luar biasa hebatnya, luar biasa padatnya. Nah, kita sudah selesai juz 22. Ya, juz 22 berakhir pada surat Yasin ayat 21. Insya Allah besok pagi kita mulai juz 23. Ini ayat berikutnya, ayatnya pendek-pendek dan sudah sering dibaca. Insya Allah tinggal nambah pemahamannya. Mudah-mudahan kita bisa memahami surat Yasin. Terus diteruskan ke surat berikutnya sampai selesai juz-juz berikutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita semua. Semoga Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah untuk selalu memahami dan mengamalkan apa yang dituntunkan. Semoga kita betul-betul bisa hidup di dunia sebagaimana cara hidup yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah. Semoga Allah mempertemukan kita semuanya di surganya. Kita akhiri bersama dengan kata hamdalah dan doa.